Oke guys, welcome back again with me, Jeremy Sanggoso. Dan kali ini kita bakalan review lagi tentang website yang kita buat. Nah, di sini kita lagi ngerapin yang namanya React Cooker Room ya. React Cooker Room gimana kita bisa bikin cooking di dalam front end. Nah, cookingnya itu berupa ya namanya pindah-pindah si tag, misalnya tag ke about, tag ke post, kayak gini contohnya. Aku kasih tahu dulu. Kan ke home, ini halaman home kita, ini halaman about, ini halaman post. Nah, di dalam halaman post ini ada first post, second post, sama third post. First postnya ini, second postnya ini, third postnya ini. Kurang lebihnya gitu. Ini penerapan simple aja. Soalnya nanti yang rumitnya di task di set point 2. Gitu. Nah, di sini juga kita ngerapin yang namanya Success UI. Kurang lebihnya. Jadi kurang lebih gini lah guys ya, untuk Success UI. Misalnya nih tombol belakang yang kalau install. Dari mana? Dari sini belakangnya. Kurang besar ya. Tuh. Tombol belakang yang udah install. Nih. Tuh, ini belakangnya. Kita impor aja komponennya, kita tinggal masukin ke dalam sini. Belakang gitu. Contohnya. Ini kan kita udah ambil komponen, masukin belakangnya ke dalam sini. Nah, kok. Dalam si belakang. Nah, dalam belakangnya sini. Tuh. Kurang lebihnya gitu guys. Tinggal masuk-masukin aja. Ke Success UI pas kita instalasi, dia juga udah mengandung yang namanya si ini. Si Tailwind. Tuh. Udah ada Tailwindnya. Jadi nggak usah masalah lagi. Nggak usah panik lagi. Gimana harus install Tailwind lagi, nggak perlu. Karena udah ada Tailwindnya. Cuma ya balik lagi. Yang kayak tadi aku bilang. Ini banyak-banyak style bawaan yang susah dikonfigurasi kadang. Contohnya kayak ini dia udah punya gap sendiri nih, udah punya flexbox sendiri, jadi agak susah buat di ganti. Ini baru button. Gimana kalau udah navigasi bar, itu lebih susah lagi. Style bawaannya sih, tapi kalau selain itu nggak masalah. Kaktus susah banget kemarin buat apa namanya instalasinya. Maksudnya buat ngakur-ngakur ini susah banget. Banyak sekali bawaan yang hancur-hancuran. Aku pikir, kayaknya aku mau ngedit di bagian kartnya langsung, tapi aku pikir-pikir kan kartnya bakal dipakai lagi. Nah, itu ribet lagi tuh. Itu guys, jadinya. Jadi agak susah kadang. Itu. Terus ini kita main-main juga sama router, kayak cooker, yang kayak tadi contohnya tuh. Ini agak browser router nih. Jadi ini buat navigasi akas. Kalau kamu pakein navigasi akas, oh. Terus ini juga, nah kalau yang ini buat masuk ke rookingnya. Ini bak home, about, post ID. Nah, di dalam post ID ini dia adalah anaknya dari si parentnya post. Jadi istilah hakanya di dalam post ini kita komponen utamanya ini, dia anaknya ini. Post ID-nya langsung dipanggil di dalam si halaman post itu. Kurang lebihnya gitu guys. Ini berguna banget kalau misalkan kalian mau pakai, misalnya ada kartus kalian kasih detail informasinya apa. Terus nanti kan maunya bikin yang kayak ngambang itu bisa. Atau kayak gini aja juga bisa. Kayak sistem blok itu bisa. Simple gini ya guys. Itu. Nanti aku kasih tahu yang udah aku edit yang lebih bagus daripada ini. Ini kan baru Kagami doang. Sampel aja lah ya. Terus dari buka ini kita bisa ambil outlet nih di bagian post ini. Kalau kamu mau lihat ini kan di text nih ada yang namanya post list lah.
Ini kakak mapping dulu isinya dari JSON lah ya, biasa kakak JSON. Ini kok kembali JSON bukan. Dari kakak JSON nih. Kakak mapping. Dapat. Jangan lupa panggil outletnya di bagian bawahku. Ini buat apa? Ini buat menu yang ini, atas ini. Ini kakak mapping, terus kakak manggil outlet di bawahnya. Ikut guys. Nah, outlet di bawahnya ikut. Terus post file-nya tinggal manggil parameter yang ada di atas. Post ID-nya berapa nih parameternya? Kan di depan kan udah ada tuh post ID-nya berapa di depan. Tinggal panggil aja di post file parameternya, post ID, terus barang lah berdasarkan parameter kita find. Kita nggak pakai filter karena filter itu bisa banyak. Kalau find cuma satu doang, kan cuma pengen nyari satu aja gitu biar aman aja. Jadi kita pakai find post ID-nya sama dengan post ID. Nah, masalahnya kan parameter. Kalau parameter ini pasti string. Kita harus konversi ke integer. Nah, kalau ini bisa kamu bisa enggak itu. Kalau nggak kamu kosong itu. Nah, kalau kosong kita bisa kasihkan angkanya itu. Agak nggak? Kalau nggak agak, nggak usah kambilin. Kalau agak kambilin gitu kurang lebihnya. Sebenarnya sih bisa kasih pengalaman. Misalnya kalau nggak agak, kita lariin ke halaman kosong itu. 404 nge-file gitu di text-nya bisa aja. Cuma ini belum ada. Gitu guys, kurang lebihnya. Simple. Nah, semua komponen masuknya ke sini. Yang tadi install tadi. Button. Kan kita install di sini. Oh. Button. Masuk. Kita instalasinya gitu. Terus ntar folder komponennya masuknya kemari. Oh. Nah, lucunya kalau kita perhatiin itu ya. Di bagian sini. Di bagian app. Ini kan ada button. Button. Kamu pakein deh. Dia buttonku langsung manggil komponen UI button. Nah, ini sebenarnya waktu itu aku pakai app aja bisa. App komponen, oh nggak bisa ya? Bahkan bisa. App komponen gitu langsung masuk. Kayaknya app komponen lu di bagian luar deh, bukan di sini. App komponen misalnya di bagian navbar ya. Navbar agak sih kok. Agak nih, dia cuma pakai app komponen doang. Pokoknya dia udah masuk ke muruk dalam, dia cuma kasih app doang, biar gampang. Itu guys. Kurang lebihnya. Cuma kalau pakai app itu ya kantornya agak folder yang sama itu, tapi letaknya beda, ya itu bahaya juga sih. Itu guys, kurang lebihnya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Ini library. Ini util. Ini buat instalasi. Oh, instalasi si Calvin agak berbeda ya di Substance UI ini. Ya mesti ubah dulu nih di config-nya, config JSON, PS config. Kalau yang sebelumnya kan di Calvin biasa kita instalasi cuma bikin satu file doang, file baru itu config-nya. Kalau ini kan mesti langsung hancurin di PS config-nya langsung gitu guys. Ya, kalau dia nggak pakai TypeScript gimana ya? Kalau dia pakai JSX susah sih. Gitu guys, kurang lebihnya. Ini agak JSX lah. Oh, kayaknya manual ya. Ini kayak manual nih. Tapi kalau yang JSX pakai manual. Kalau ini makanya dianggap pakai KS berarti. Langsung KS. Berarti kalau pakai ginian harus pakai TypeScript baru lagi ya, otomatis. Itu guys. Berapa durasinya berapa nih? Pas baru 8 menit loh. Ya kalau lebih gitulah. Ini Substance UI ini jadi buat yang namanya bikin komponen dari Calvin. Calvinnya apa? Ya Calvin itu ya untuk inilah, untuk apa namanya? Kayak semacam framework CSS seperti Bootstrap, tapi ini langsung pilih komponen. Masalahnya kan si Calvin nggak punya komponen. Jadi kayak Bootstrap kan punya komponen, kalau Calvin nggak punya komponen. Jadi tetap harus agak website lain yang nyediain komponen itu buat khusus untuk si Calvin Gang. Jadi websitenya luar ya guys ya.
di luar official Kailwing, jadi agak banyak juga sebenarnya selain section UI ini gitu guys. Karena si komponen dari si Kailwing sendiri berbayar itu, nggak gratis, jadi harus agak yang bisa ngakalin. Contohnya ini komponen gratisan gitu guys. Gitu kurang lebihnya guys. Thank you Kang Angkong, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.